pertanyaan dari Pak Taufik, HRD Departemen menerapkan surat peringatan tidak sesuai peraturan undang-undang ya atau peraturan perusahaan dan menerapkan sanksi denda 50%. Oh, jadi pakai apa ini? Undang-undang tidak, peraturan perusahaan juga tidak, menerapkan sanksi denda maksimal 50% dari gaji. Tidak sesuai peraturan undang-undangan. Apakah ada sanksi pidana ataupun sanksi yang didapat dalam menerapkan hal tersebut di atas dan terkena sanksinya apa saja, Pak? Siapa saja? Siapa saja, Pak? Jadi yang kena sanksi nanti siapa aja gitu ya? Iya. Baik, jadi tentang surat peringatan, kemudian ada sanksi denda ya, minimal 50%. Seingat saya ada batas maksimal sanksi denda terhadap sebuah pelanggaran ya. Iya. Kalau nggak salah bukan 50%, jauh di bawah itu. Itu pertama. Yang kedua, uang yang terkumpul dari denda ini, kalau ini sanksi denda, itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan perusahaan. Iya. Jadi uang yang terkumpul dari sanksi denda ini dari karyawan itu harus dipakai kembali lagi kepada kepentingan karyawan. Jadi misalkan untuk penambahan apa, Ya. untuk dibelikan apa buat karyawan, jadi nggak boleh dipakai untuk kepentingan perusahaan. Karena ini melanggar undang-undang kalau jadi misalkan denda 50%, Ya. atau anggaplah dendanya misalkan 30%. Kemudian atau dendanya Rp10.000, tapi Rp10.000 itu masuk ke rekening perusahaan. Terus dipakai dalam operasional untuk beli raw material, untuk beli bahan baku dan sebagainya, untuk bayar vendor. Nah, itu nggak boleh. Iya. Ya, karena itu bukan income-nya perusahaan. Denda ini harus dipakai untuk kebutuhan karyawan lagi. Itu tentang denda ya. Kemudian tentang surat peringatan tidak sesuai peraturan perundangan, saya nggak tahu nggak sesuainya yang mana nih. Iya. Tapi anggaplah dia melanggar misalkan. Maka apakah ada sanksi? Ada sanksinya. Apakah itu pidana atau tidak? Saya kurang yakin ya kalau pidana. Karena di dalam UJK pidana itu banyak dikurangi. Iya. Terus terang harus saya sampaikan, pidana banyak dikurangi dan banyak diganti ke administratif. Ya. Tapi bukan berarti nggak ada sanksi, tetap ada sanksi. Nah, kemudian siapa yang terkena sanksi? Baik, ini menarik nih kalau ngomong siapa yang terkena sanksi. Iya. Siapa yang terkena sanksi? Tentu perusahaan, itu dulu, secara kelembagaan. Nah, tapi perusahaan itu siapanya Pak yang bakal kena sanksi itu siapanya? Maka di dalam Undang-Undang Perseroan, di sana ada disebutkan Undang-Undang 40 tahun 2007, di sana disebutkan yang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi. Iya. Maka direksi, jadi direksi itu adalah orang-orang atau direktur yang namanya tercantum di dalam akta perusahaan ya. Jadi bukan cuma direktur, tapi yang namanya tercantum dalam akta perusahaan sebagai direksi. Karena direktur banyak Pak, tapi nggak tercantum di dalam akta, berarti direktur itu jabatan, direktur karyawan kan gitu. Itu banyak sekali di luar sana. Yang namanya tercantum dalam akta perusahaan itulah yang bertanggung jawab secara hukum. Sehingga apabila ada sanksi pidana atas sebuah pelanggaran ketenagakerjaan misalkan, kemudian di dalam akta perusahaan itu ada misalkan direktur utama, kemudian direktur misalkan. Kemudian ada satu direktur itu direktur bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan. Ya. Direktur yang bertanggung jawab ketenagakerjaan inilah yang akan menjalani sanksinya untuk dan atas nama perusahaan. Ya, itu pertama. Atau itu orang yang diberikan surat kuasa oleh si direksi tadi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Maka perusahaan tidak bisa bersembunyi atau melepaskan tanggung jawab dari permasalahan-permasalahan hukum seperti ini. Kemudian mereka ada kecenderungan di luar sana, ya, mereka melemparkan tanggung jawabnya kepada HRD. Iya. Ya, maka yang selalu saya sampaikan dalam setiap forum adalah kita sebagai HRD harus bekerja cerdas juga. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita sudah pernah mengingatkan, misalkan, supaya kita nggak ikut kena getahnya, ya, supaya nggak ikut kena hukumannya. Jadi
Begitu. Yang pasti secara hukum kena adalah yang direksi di perusahaan itu ya. Baru nanti ditarik lagi siapa yang dikasih surat kuasa. Kalau HRD-nya kasih surat kuasa, HRD-nya pernah mengingatkan apa enggak? Ya. Oh, dia nggak pernah ngingetin Pak, ya sudah dia berarti kena juga dan sebagainya. Atau jangan-jangan yang berinisiatif adalah HRD-nya nih. Ya. Kan banyak nih HRD di luar sana, di negara Wakanda sana, banyak HRD yang justru mereka berinisiatif untuk tanda kutip mencurangi perundangan. Iya. Ya, karena dia pengen mengambil sesuatu keuntungan di dalam. Paling tidak dia mendapatkan seolah-olah nama baik di manajemennya, di mata atasannya. Saya bisa saving cost nih. Saya bisa PHK orang tanpa bayar pesangon kok. Bisa, dan dia bangga lagi, Pak. Bagian prestasi. Oh, sedih loh saya ngelihat kalau ada orang HRD itu dalam proses interview atau diskusi mereka bilang saya bisa PHK tanpa bayar pesangon. Waduh, sedih Pak dengarnya ngomong gitu. Dan itu mereka bangga lagi ngomong seperti itu.